Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Lagi-lagi kami akan membahas salah satu film live action. Film kali ini berjudul Kakegurui Twin. Pada movie ini bukanlah lanjutan dari seri sebelumnya dikarenakan cerita akan mengambil sisi lain dari plot utama dalam film Kakegurui. Nanti cerita akan berfokus sebelum kedatangan dari Yumeko di sekolah ini, yang berarti ini bukanlah kisah dari Yumeko. Seperti yang terlihat, nanti pada film ini akan menceritakan kisah dari Sotome Miri dari awal ia masuk sampai ia bisa menjadi penjudi hebat sama seperti Yumeko. Tapi sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita Kakegurui Twin versi Efek Movie. Film ini dibuka dengan kisah dari Sotome yang baru pindah ke sekolah ini, yang mana sebelumnya ia bisa pindah ke sini dengan mendapatkan beasiswa karena memiliki nilai yang cukup bagus. Namun sebenarnya ia ke sekolah ini hanya ingin menjadi seorang putri dan menjadi gadis idaman para lelaki. Mengingat di sekolah sebelumnya ia merasa direndahkan dan dianggap sebagai murid miskin. Oleh sebab itu ia mati-matian untuk bersekolah di sini. Di hari pertamanya, Sotome disambut bahagia oleh teman sekelasnya. Apalagi di sini ada seseorang yang bernama Kokoro langsung mengajak berbicara dan menjadikannya teman. Mengingat rumornya, Sotome adalah orang jenius dan mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di tempat ini. Di tengah pembicaraan itu, tadi duganya Sotome memiliki kenalan. Gadis itu bernama Suzura. Tapi hal itu tidak membuatnya senang dikarenakan ia tidak mau identitasnya sebagai murid miskin terbongkar. Lalu ia meminta Suzura untuk tidak berbicara kepadanya. Tapi sebelum itu, Sotome bertanya kenapa ia bisa di sini. Suzura menjawab kalau dari SMP ia bersekolah di sini. Hal itu akhirnya disadari oleh Sotome. Mengingat dulunya Suzura terlahir dari keluarga kaya, jadi tak heran kalau ia bersekolah di sini. Tadi sangkanya lagi, Kokoro langsung mengajaknya berjudi. Hal itu membuat Sotome kebingungan kalau ia tidak mengetahui hal itu ada di sekolah ini. Kokoro menjelaskan kalau judi di sekolah ini adalah wajib bagi setiap murid, yang mana jika mereka tidak mengikuti perjudian dalam tempo 1 bulan maka akan dikeluarkan. Mengingat sekolah ini adalah salah satu penggerak ekonomi di Jepang. Kokoro yang baik hati memberi saran kepadanya bahwa murid baru biasanya diincar oleh para senior. Dan untuk kebaikan dari Sotome, Kokoro mengajukan diri untuk menjadi lawan pertamanya. Nanti dirinya juga akan mengajari cara berjudi yang benar. Seperti yang dikira, tanpa curiga Sotome pun menyetujui tawarannya. Dengan alasan ia adalah orang baik. Singkatnya, permainan yang mereka lakukan adalah kartu poker. Permainan kali ini cukup berbeda dari biasanya. Yakni mereka hanya bisa mengambil 5 kartu untuk dipergunakan. Dan nanti siapakah yang menang maka yang kartunya habis duluan. Tapi peraturan dalam permainan ini cukup berbeda, yang mana kartu besar seperti Joker bisa dikalahkan oleh angka 3. Yang membuat Sotome terkejut bukanlah aturan dalam permainan ini, melainkan taruhan yang begitu besar. Pada awalnya ia sedikit ragu mengingat ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Tapi karena ia yang gengsian, akhirnya menerimanya. Dengan demikian, akhirnya permainan dimulai. Dalam sisi Sotome sendiri, ia pun tampak kebingungan karena ia tahu hal dasar saja. Meski begitu, ia tetap akan maju. Tapi naasnya, ia langsung dikalahkan. Hal itu membuat Sotome memutuskan untuk mengakhirinya. Tapi itu tak terjadi ketika ia terhasut oleh perkataan dari Kokoro untuk bermain lagi. Namun itu tak sesuai harapan dari Sotome karena ia telah dikalahkan beberapa kali sampai ia berhutang ratusan ribu yen. Ternyatanya semua ini adalah rencana dari Kokoro, bahwasannya ia ingin menghancurkan Sotome. Di sini juga terungkap sebutan dari Kokoro di kelas, yakni si penghancur para murid baru. Nah, kenapa yang lain tidak memberitahukannya mengingat seisi kelas takut kepadanya? Dan terlihat juga kalau ia curang dalam permainan kali ini, yaitu ia menggunakan lensa mata yang bisa melihat angka pada kartu. Oleh sebab itu, ia bisa menang dengan rasio yang cukup besar. Dalam sisi Sotome yang tidak tahu dikibuli, ia pun tetap melanjutkan permainan dan berharap bisa menang 1 kali. Tapi usahanya selalu gagal sampai ia berhutang uang yang sangat banyak. Dari situ juga ia merasa terpuruk dan tidak berdaya. Kabar memburuk ketika Kokoro baru memperlihatkan sisi jahatnya, bahwa selama ini ia telah membohonginya dan membuatnya hancur. Hal itu membuat Sotome marah, padahal tadinya ia telah mempercayainya akan membantunya. Kokoro memberi Sotome saran dalam perjudian ia tidak boleh mempercayai siapapun mengingat uang bisa membutakan semuanya. Di situ pula Kokoro juga memberitahu jika dirinya tidak bisa membayar hutang maka ia akan menjadi peliharaan.
yang mana laki-laki disebut sebagai Pochi sedangkan perempuan disebut sebagai Maiki. Tadi sangkanya pula Suzura adalah salah satu dari peliharaan. Kekejaman Kokoro diperlihatkan di sini, yakni ia pun merisak Suzura di depan mata dari Sotome. Hal itu membuat Sotome marah dikarenakan tindakan dari Kokoro telah keterlaluan. Lalu ia memberontak dan kabur sambil membawa kartu. Alasannya ia tahu kalau ia telah dicurangi dari awal, tapi ia tidak menemukan bukti apapun kecurangannya. Di keterpurukan itu, Suzura mencoba menghiburnya dan meminta maaf karena tadi tidak memberitahunya kalau ada sistem seperti ini di sekolah. Dan untuk permintaan maafnya, Suzura memberikan uang kepada Sotome agar ia terbebas dari hutang dari Kokoro. Mengetahuinya, Sotome kebingungan kenapa meski ia memiliki uang tapi ia tidak membayar hutangnya sendiri. Suzura menjawab kalau mesti nanti ia sudah terbebas maka ia akan kembali lagi di sini. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk menjadi peliharaan selamanya, mengingat hartanya tidaklah banyak. Sotome yang mengetahui itu merasa iba. Lalu ia memutuskan untuk meminjam uangnya untuk balas dendam kepada Kokoro. Kali ini ia akan bertekad untuk mengalahkannya, mengingat tadi dengan kekalahan beberapa kali, ia baru sadar dan tahu cara kerja dari permainan itu. Dengan persiapan yang matang, ia pun langsung menantang Kokoro kembali. Hal itu membuat Kokoro terkejut. Tapi ia menerima tawarannya dengan taruhan nanti Sotome harus memotong rambutnya jika dia kalah. Hal itu tidak membuat Sotome gentar, dikarenakan ia mempunyai cara untuk mengalahkannya. Lalu kemudian pertandingan dimulai. Tapi meski begitu, Sotome masih tetap kalah. Tapi ia tidak menyerah dan melanjutkan sampai ia mencari celah. Namun lagi-lagi usahanya gagal dan ia kehilangan uang yang banyak. Tapi dengan hal itu, ia bisa membuat Kokoro sedikit marah agar pertahanannya menjadi lemah. Dengan begitu, ia akan memulai rencananya dari awal. Bahkan sampai-sampai Sotome bertaruh semua uangnya. Dan nanti jika ia menang, maka ia akan mendapatkan 2 kali lipat dari taruhan itu. Sementara dalam sisi itu membuat Kokoro tambah senang. Mengingat meski Sotome berbuat apapun, dirinya tetap akan menang lantaran ia bisa melihat semua kartunya. Tapi tadi sangkanya ada satu kartu yang telah disembunyikan oleh Sotome, yakni kartu itu dibawa oleh Suzura. Hal itu membuat Kokoro sedikit terkejut, tapi hal itu tak berpengaruh kepadanya, mengingat ia masih bisa melihatnya meski dari kejauhan. Alhasil dengan itu Kokoro menerima tawaran Sotome untuk bertaruh besar. Tadi sangkanya Sotome yang bisa memenangkannya. Dengan alasan kartu yang dibawa oleh Suzura adalah kartu kecohan, sedangkan kartu sebenarnya ia tutupi dengan kartu yang lain. Dengan begitu, maka meski Kokoro menggunakan lensa tersebut, ia tidak akan bisa melihatnya. Hal itu membuat Kokoro kebingungan karena Sotome telah bermain curang. Tapi Sotome menyangkal kalau ia juga berbuat curang. Perkataan itu membuat Kokoro tidak berkata apa-apa dan harus mengakui kekalahannya. Setelah hal itu, Sotome membagi uang tersebut kepada Suzura. Alasannya perannya cukup penting dalam perjudian tadi. Dari situ juga Sotome pun mulai dekat dengannya. Di lain sisi diperlihatkan anggota OSIS yang cukup berbeda dari season sebelumnya. Mengingat ini adalah 2 tahun sebelum kedatangan dari Yumeko. Jadi anggota OSIS masih ada beberapa yang masih lama. Contohnya mereka adalah Juraku, Mibumi Aoi, dan Sakura. Selain mereka yang lain masih sama. Seperti yang terlihat mereka bertiga tak kalah hebat dalam perjudian. Sebelum lanjut ceritanya, kita mengenal dulu ketiga karakter baru tersebut. Kita mulai dulu dari Juraku. Dikatakan kalau ia adalah orang yang dipercayai oleh Momobami Kirari. Dengan predikat tersebut pastinya Juraku kuat dalam berjudi. Kedua adalah Mibumi Aoi. Aoi digambarkan sebagai orang bijaksana dan tidak banyak berkata-kata. Perannya sebagai anggota OSIS sangatlah besar. Rumornya dulu ia adalah salah satu orang yang paling berkontribusi pelantikan Momobami saat menjadi ketua OSIS. Ketiga adalah Sakura. Karakter ini masih misterius. Meski begitu, dari segi kekuatan berjudi, tak diragukan lagi mengingat dia adalah orang yang cerdas dan bisa membaca kondisi. Berpindah ke arah dari Sotome, yang mana setelah kemenangannya kemarin, ia malah mendapatkan hari yang buruk, yang mana seisi kelas termasuk Kokoro menjauhinya dikarenakan mereka takut kepadanya. Hal itu membuat Sotome kesal. Alasannya tujuannya ke sini adalah memiliki teman yang banyak dan menjadi tuan putri. Meski begitu, ia tidak menyerah. Lalu ia mengajak Suzura untuk merebut salah satu ruang untuk dibuat perjudian. Beruntungnya ada salah satu perpustakaan yang menerima tawarannya. Pemilik ruang itu adalah Yokimi. Tapi pembicaraan tiba-tiba terhenti ketika Juraku datang dan mau menyita tempat ini. Di sini dilihatkan sifat yang buruk dari Juraku, yang mana ia membuat manusia menjadi peliharaan layaknya anjing. Namun anehnya, gadis yang bernama Sado itu tidak marah diperlakukan seperti itu, malah ia senang karena ia bersama dengan dia. Di kesempatan itu juga Sotome memanfaatkan hal ini untuk merebut ruang dari Yukimi.
Pada awalnya hal itu ditolak, tapi Juraku memperbolehkannya. Sementara dalam sisi Yukimi tidak bisa apa-apa dan harus mematuhi perkataan dari Juraku. Wakarimashita. Alhasil permainan dimulai, di mana nanti dealernya adalah Sado. Permainan yang mereka nanti mainkan adalah menebak munculnya dadu. Pada perjudian ini akan dilakukan 1 ronde saja, jadi Saotome harus berhati-hati, jika tidak maka ia akan memperburuk keadaan. Cara kerja dari permainan itu adalah menebak angka apa saja yang muncul. Kira-kira nanti tebakan adalah atas dan bawah. Dadu atas adalah angka 1, 2, dan 3, sedangkan dadu bawah adalah 4, 5, dan 6. Dengan penjelasan itu, akhirnya permainan dimulai. Tampaknya di sini Saotome tahu untuk memenangkannya, mengingat perjudian ini hampir sama dengan rumus peluang, yang berarti permainan ini bukan hanya sebuah keberuntungan saja, tapi memakai logika. Tapi meski Saotome mengetahui hal itu, ia tetap kalah dan harus berhutang 1 juta yen. Di sini Saotome yang tidak terima meminta 1 kali tanding. Mengetahuinya, Juraku sangat marah, namun ia akan menyetujuinya jika pertaruhan dalam hidupnya. Yang berarti jika kalah, Saotome menjadi peliharaan dari Juraku. Meski begitu tidak membuat Saotome mundur. Sebelum itu, ia pun membuat rencana agar di babak ini ia bisa menang. Setelah lama berunding dengan Suzura, ia pun mendapatkan rencana untuk memenangkannya. Alhasil babak kedua dimulai, yang mana ternyata perjudian kali ini telah dicurangi oleh Sado. Usut punya usut, Sado memihak Yukimi agar bisa memenangkannya. Pada babak pertama juga sebenarnya Saotome lah yang menang, tapi hal itu bisa diatasi oleh Sado, yakni ia mengganti papan jawaban dari milik Yukimi dengan papan jawaban yang mesti benar. Jadi bisa disimpulkan kalau tidak mungkin Saotome bisa menang pada perjudian kali ini. Pada akhirnya, angka yang keluar adalah seperti yang diperkirakan oleh Sado, namun anehnya Saotome malah senang. Ia beranggapan kalau jawabannya benar. Sado yang mengetahui hal itu tampak kebingungan, mengingat ia tahu persis kalau jawaban dari Saotome adalah salah. Ternyatanya, Saotome juga mensabotase jawabannya sejak awal, yang mana ia menulis jawaban menggunakan lipstick dan ballpoint. Jadi sejak awal Saotome menulis 2 jawaban, dan 2 dari 1 jawaban itu adalah benar. Hal itu membuat Sado kebingungan karena Saotome telah bermain curang. Tapi Saotome menyangkalnya bahwa Sado juga berbuat curang dengan mengganti papan jawaban dari Yukimi. Akan hal itu membuat Sado tidak berkata-kata dan harus mengakui kalau Saotome memenangkannya. Alhasil dengan itu, Saotome pun mendapatkan uang dari Yukimi. Sementara Juraku yang melihat perjudian dari Saotome tadi sangat tertarik kepadanya, karena ia telah melampaui ekspektasinya. Di sisi lain, kita dilihatkan kalau Sakura mendapati masalah dalam menjalankan tugasnya, yakni Ikishima meminta berjudi dengannya. Di situ juga kita diperlihatkan kengerian dari salah satu anggota OSIS, yang mana Sakura bisa mengalahkan Ikishima dengan mudah walaupun ia telah dicurangi. Jadi benar adanya para anggota OSIS benar-benar kuat. Beralih lagi ke sisi dari Saotome dan Suzura yang sedang mendiskusikan perjudian yang mereka buat. Tapi sebelum itu tampaknya Yukimi juga berniat untuk gabung dalam kelompoknya, mengingat saat ini ia tidak tahu harus kemana. Pada awalnya Saotome menolaknya, tapi berkat perkataan dari Suzura ia pun akhirnya memperbolehkannya. Dikarenakan sejak awal ia kesini hanyalah ingin berteman dengan orang banyak. Singkat cerita, satu hari itu dibuat untuk membuat sebuah perjudian. Dan seperti yang dikira, Saotome yang jenius mendapatkan perjudian versinya. Yakni ia namai perjudian tersebut dengan nama Dadu Ajaib. Dikatakan kalau permainan Saotome benar-benar penuh perhitungan. Kenapa seperti itu? Karena Saotome membuat permainan itu dengan rasio keuangan yang tinggi. Dengan terciptanya perjudian miliknya, Saotome pun membukanya. Tapi masalah timbul kembali, yakni tidak ada yang datang untuk berjudi. Di kala itu Yukimi memiliki ide yang bagus, yang mana jika ingin menarik perhatian maka mereka harus membuat ciri khas. Ternyata ide dari Yukimi adalah berpakaian seperti seorang pelayan yang imut dan menggemaskan. Dengan itu pasti para laki-laki akan datang untuk berjudi. Dan sesuai harapan dari Yukimi, cara itu benar-benar berhasil. Lalu setelahnya mereka hanya harus memenangkan dalam perjudian yang mereka buat. Dan benar saja dengan banyaknya pengunjung yang berjudi, kelompoknya mendapatkan uang yang banyak untuk membayar sewa dan hutang mereka. Namun suatu ketika tiba-tiba anggota OSIS yang bernama Aoi datang. Ia datang ke sini karena tertarik dengan perjudian yang cukup ramai diperbincangkan. Rumornya belum ada sama sekali yang bisa menang dalam perjudian yang dibuat oleh Saotome. Oleh sebab itu, ia datang ke sini adalah untuk mengujinya. Mengetahui hal itu, Yukimi dan Suzura pun kebingungan karena sekarang Saotome lagi istirahat. Di sini Suzura yang ingin berguna menerima tantangan dari Aoi. Alasannya ia bisa saja membantu Saotome. Alhasil perjudian dimulai. Apalagi di sini Aoi bertaruh sebesar 1 juta yen. Hal itu membuat Suzura kebingungan, tetapi ia tetap melanjutkannya. Beruntungnya Saotome datang di waktu yang tepat. Meski begitu, si pemain tetaplah Suzura. Sementara dalam sisi Saotome hanya bisa pasrah saja. Beruntungnya pada ronde 1 dan 2 Suzura bisa memenangkannya. Tapi pada ronde ketiga ia akhirnya kalah. Hal itu membuat Suzura kebingungan kenapa Aoi bisa memenangkannya. Padahal sebenarnya rasio kekalahannya lebih besar.
Waktu itu Aoi menjelaskan kalau dari ronde 1 dan 2 ia sudah menyadari cara kerja dalam permainan ini. Yang menang maka adalah si pelempar pertama. Namun Aoi menyadarinya kalau permainan ini memiliki celah, yang mana jika permainan dimainkan 3 kali atau lebih maka rasio kemenangan akan menjadi seimbang. Jadi ia hanya bertaruh sampai ia bisa menang saja. Benar saja, ronde keempat Aoi bisa memenangkannya walaupun ia adalah pelempar terakhir. Saotome yang menyadari kalau permainannya telah terbongkar menghentikannya. Alasannya ia tidak mau berhutang lebih banyak lagi. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau sebutan OSIS dari sekolah ini benar-benar berbahaya. Sebelum pergi, Aoi yang baik hati memberikan tempat kepada Saotome untuk berjudi dengannya. Lantaran jika ia bisa mengalahkannya, maka ia bisa membayar lunas hutangnya. Mengetahui hal itu, Saotome menerima tantangannya, mengingat hanya cara itu saja agar ia bisa melunasi hutang yang sangat banyak ini. Dikarenakan jika tidak, maka mereka bertiga akan menjadi peliharaan. Namun Saotome tidak langsung melawan Aoi, melainkan melawan bawahannya yang bernama Nagi. Dikatakan meski Nagi bukan anggota OSIS, rumornya ia adalah salah satu penjudi terkuat. Mengetahuinya, Saotome tidak gentar sedikit pun, mengingat hanya cara ini saja agar bisa membayar hutangnya dan mempertahankan ruang perjudian. Pada awalnya, Yukimi dan Suzura mencoba menghentikannya. Alasannya mereka khawatir kalau Saotome kalah nanti hanya akan membuat keadaan menjadi memburuk. Pada akhirnya mereka menyetujuinya dengan alasan jika tidak begitu maka hutang tidak akan terbayar. Selanjutnya dengan beraninya Saotome menuju ke ruang dari Nagi. Kedatangannya tidak disambut baik oleh Nagi. Alasannya ia tidak suka berjudi dengan orang lemah sepertinya. Sedari awal ia juga menolak tawaran dari Aoi. Alhasil mau tidak mau ia pun harus melayaninya. Saotome yang mengetahui sifat dari Nagi seperti itu sangat kesal. Lalu dengan santainya Saotome berkata kalau ia akan mengalahkannya apapun yang terjadi. Tanpa lama-lama perjudian dimulai. Kali ini dealer sama seperti perjudian sebelumnya yaitu Sado. Bedanya ia tidak memihak siapapun mengingat tidak ada untung baginya. Jadi pertandingan kali ini benar-benar adu kejeniusan dan kehokian saja. Permainan yang akan mereka lakukan adalah kartu blackjack, di mana peraturan pada permainan ini adalah sama seperti biasanya. Yang mana pemain yang memiliki angka yang besar maka ia yang akan menjadi pemenangnya. Selain itu, pertandingan akan dilakukan selama 5 ronde. Permainan blackjack sendiri itu adalah mereka akan menggabungkan 2 atau 3 kartu menjadi satu. Untuk blackjack sendiri bernilai 21 poin. Tentunya bukan kartu itu saja yang kuat, karena mereka bisa menyusun kartu menggunakan kartu lain yang bernilai sama. Setelah semua hal itu dijelaskan, permainan pun akhirnya dimulai. Mengejutkannya, mereka harus menata kartu itu menjadi 5 bagian hanya dalam waktu 3 menit saja. Jadi permainan ini bukan hanya mengandalkan keberuntungan saja, tetapi juga kejeniusan. Mengetahui hal itu, Saotome pun dibuat kebingungan mengingat ini adalah permainan pertamanya. Seperti yang terlihat di awal, sepertinya Nagi tampak hanya main-main dan meremehkan Saotome. Dengan begitu bisa membuat Saotome senang karena ia bisa memanfaatkan hal itu untuk mengalahkannya. Beruntungnya pada ronde pertama mereka seri, mengingat mereka mengeluarkan kartu yang bernilai sama. Namun pada ronde kedua, Nagi tahu apa kartu yang dipakainya. Benar saja apa yang dikatakan oleh Nagi adalah kebenaran. Oleh sebab itu, Nagi bertaruh semua uangnya. Mengetahui hal itu, Saotome pun mundur dan kehilangan 1 chipnya. Pada ronde ketiga, Saotome juga mundur dan dilanjut ke ronde keempat. Pada ronde ketiga juga Nagi mendapati sesuatu bahwa jika Saotome tidak memiliki kartu yang bagus, maka ia akan mundur dan juga sebaliknya maka ia akan memiliki rencana lain. Alhasil pada ronde kali ini hanya mengamati saja dan menunggu kesempatan untuk mengakhirinya. Pada ronde keempat, Nagi baru bergerak dan mengakhiri Saotome. Mengingat yang tersisa dari kartu blackjack hanya tersisa dalam 3 ronde saja. Tentunya Nagi akan mengakhiri permainan ini sampai di sini. Dan sesuai dugaannya, Saotome benar-benar terpojok dan bisa dipastikan kalah. Tapi anehnya Saotome masih tetap melanjutkan. Hal itu ditertawakan oleh Nagi karena ia berprasangka kalau kartu terakhir dari Saotome adalah kartu pertahanan, atau dalam kata lain adalah kartu yang bernilai sedikit. Namun dalam sisi Saotome ia terlihat percaya diri, bahkan ia memberi saran kepada Nagi jika berhenti akan berakhir seri. Nagi yang terhasut perkataan dari Saotome pun menerima tawarannya dan bertaruh semuanya. Benar saja saat membuka kartu yang menang adalah Saotome. Hal itu membuat Nagi terkejut setengah mati dan bertanya-tanya kenapa ia bisa mengatur kartu seperti itu. Saotome mengatakan kalau dari awal ia akan menggunakan cara ini. Mengingat jika ia menggunakan cara teraman maka ia bisa dikalahkan. Dan yang membuat Saotome percaya kalau rencana ini berhasil adalah sifat dari Nagi yang selalu meremehkannya. Hal itu membuat Nagi marah dan frustasi kenapa ia bisa kalah dengan orang sepertinya. Saotome menjawab kalau ia ingin mengalahkannya maka jangan main-main dalam berjudi. Dengan begitu Nagi pun mengaku kalah. Ternyata selama perjudian ini berlangsung, Aoi telah mengawasinya. Lagi-lagi Aoi dibuat terkejut lantaran Saotome melebihi ekspektasinya. Lalu tak diduganya lagi, Aoi mengajaknya bergabung dengan kelompoknya, yang mana kelompoknya bernama Zen Shokai.
Dikatakan kalau kelompok itu bertujuan untuk menggulingkan OSIS yang sekarang. Aoi membuat hal itu karena tidak terima dengan ketua OSIS yang sekarang membuat peraturan adanya peliharaan. Mengingat hal itu tidak wajar dan tidak berperi kemanusiaan. Oleh sebab itu, dengan membuat kelompok ini, ia berharap besar kepada semua peliharaan untuk membantunya menggulingkan kepemimpinan dari Momobami. Tak disangkanya juga Sakura adalah salah satu bagian dari kelompok ini. Apalagi ia adalah tunangan dari Aoi. Lalu Aoi memperkenalkan Saotome kepada semuanya, karena nanti jika Saotome mau bergabung, maka ia akan bertaruh besar kepadanya kalau Saotome bisa mengalahkan Momobami Kirari. Tetapi dalam sisi Saotome meminta waktu 1 hari untuk memutuskannya. Setelah acara itu usai, Sakura menentang keputusan dari Aoi, mengingat peran sebelumnya adalah untuk mengalahkan ketua OSIS. Tapi malah Aoi ingin menggantikannya dengan Saotome. Dari situ timbul kecemasan kepada Sakura. Di sisi lain, Yukimi dan Suzura mencoba menghentikan Saotome yang mau bergabung dengan kelompok Aoi, dengan alasan hal itu sangat berbahaya karena lawannya adalah OSIS. Jadi untuk itu, Yukimi menyarankan untuk memanfaatkan informasi tadi untuk mendapatkan uang, mengingat informasi itu pasti akan menggegerkan sekolah ini. Mendengarnya, Saotome pun dibuat bimbang apakah ia memilih untuk mendapatkan uang atau bergabung dengan Aoi mengingat tujuan dari Aoi ada benarnya. Lalu akhirnya ia memutuskan untuk bergabung. Alasannya jelas bahwa ia tidak suka kalau ada perundungan di sekolah ini, apalagi jika temannya yang dibegitukan. Di ruang OSIS telah terjadi masalah, yakni Juraku berhasil menangkap salah satu pemberontak di sekolah ini. Tepatnya orang itu adalah salah satu bawahan dari Aoi. Mengetahuinya, Aoi hanya bisa terkejut dan tidak bisa apa-apa. Beruntungnya bawahannya setia dan tidak membeberkan informasi tersebut. Dari situ timbul konflik yang besar pada Zenshokai, yang mana Nagi tidak terima dengan perlakuan dari Juraku, tapi hal itu bisa dihentikan oleh Aoi dengan alasan saat ini tidak tepat untuk balas dendam. Sedangkan dalam sisi Sakura sangat cemas dikarenakan Juraku sudah mengetahui rencana besar kelompoknya. Lalu ia meminta Aoi untuk menunda rencananya. Alasannya jika Juraku bergerak maka pasti akan ada masalah pada puncak acara tersebut. Meski Aoi mengetahui hal itu, ia tidak berhenti, malah ia bersemangat dan tetap melanjutkan rencana besarnya. Keputusan dari Aoi membuat Sakura cemas sampai ia tidak bisa berpikir dengan jernih. Dikala itu Juraku menemuinya. Jelas saja ia bertanya sejauh apa yang telah direncanakan oleh Aoi. Sakura pun mengalihkan pembicaraan kenapa ia selalu mencampuri masalahnya. Juraku menjawab kalau sebenarnya ia hanya ingin memiliki Saotome, tapi kabarnya Aoi juga ingin memilikinya. Oleh sebab itu ia membuat masalah agar ia bisa mendapatkan Saotome. Di situ pula Juraku juga menghasutnya bahwa Aoi adalah orang yang pintar dan jenius. Kenapa ia bisa memujinya? Karena Aoi bisa mengetahui lebih kuat mana Sakura ketimbang Saotome. Mengetahui hal itu Sakura tidak terima karena ia dianggap lebih lemah daripada Saotome. Alhasil Sakura yang tidak bisa berpikir jernih pun terasut dan mengajak Saotome untuk berjudi. Dan jika Saotome menolak maka ia akan menyita ruang klubnya. Hal itu membuat Saotome kebingungan dan hanya bisa menerimanya saja. Setelah mendapatkan tantangan itu, Saotome mencari tahu kelemahan Sakura dari Ikishima. Ikishima hanya memberitahu kalau Sakura benar-benar kuat dan tak terkalahkan. Padahal ia telah mencuranginya, tapi meski begitu hasil akhir tetap Sakura yang memenangkannya. Hal itu semakin membuat Saotome cemas apakah ia bisa mengalahkannya. Esok harinya Aoi berseteru dengan Juraku. Alasannya sudah jelas, yaitu Juraku mencampuri masalahnya. Lalu dengan berat hati, Aoi meminta kalau dirinya yang akan mengatur perjudian mereka. Juraku menerimanya asalkan jika Sakura yang menang maka Saotome akan menjadi miliknya. Di sela-sela itu tiba-tiba Sakura menemuinya di suatu tempat. Di sana Sakura meminta dengan tulus kepada Saotome untuk mundur. Dengan imbalan ia akan memberikan uang 10 juta yen dan akan menghindarkannya kepada Juraku. Ternyata alasan dari Sakura melakukan semua ini adalah untuk menghentikan Aoi. Dikarenakan ia cemas kalau pemberontakan ke depan akan gagal mengingat Aoi terburu-buru. Apalagi yang dilawan adalah ketua OSIS, yang notabene-nya ia adalah penjudi terkuat yang pernah ada. Oleh sebab itu Sakura meminta Saotome untuk mundur. Mengetahuinya, Saotome merasa kecewa dengan keputusan dari Sakura. Tapi setelah melihat ketulusan dari Sakura, ia pun mulai mau mempertimbangkannya, mengingat ia adalah orang yang paling tertekan saat ini. Tapi meski begitu, Saotome tetap ada di jalannya. Alhasil Sakura pun harus menerima tantangannya dengan alasan ia tidak suka dikasihani atau apapun itu. Aoi yang mengetahui hal itu akan menjadi dealer dalam perjudian mereka. Tapi sebelum itu ia menasihati satu hal kepada Sakura bahwa Saotome memiliki hal yang tidak ada pada dirinya. Singkat cerita perjudian pun dimulai, yang mana permainan yang akan mereka berdua lakukan adalah mencari harta karun di sekolah ini. Mereka hanya diberikan kuis untuk mencari harta tersebut, dengan begitu akhirnya permainan dimulai. Terlihat kalau Saotome tidak sendirian, ia bersama dengan Yukimi dan Suzura. Sedangkan Sakura sendirian dengan alasan ia percaya kalau ia bisa mengalahkan Saotome.
Ternyata teka-teki tersebut sangat sulit mengingat kata-kata berisi kiasan dari bahasa lama. Hal itu membuat Saotome kebingungan dikarenakan siapa yang cepat menemukannya maka ia akan menjadi pemenang. Kondisi menjadi memburuk ketika Sakura berhasil menyelesaikan dan membuka kotak rahasia. Hal itu membuat pihak Saotome semakin cemas. Beruntungnya Yukimi menemukan hal yang menarik bahwa kata-kata itu tak asing baginya. Ternyata lokasi ada di lampu dekat tangga. Tak disangka itu bukan harta karun melainkan kuis kedua. Hal itu membuat mereka kebingungan lagi, tapi ternyata Suzura bisa memecahkannya. Dengan hal itu, akhirnya ia menemukan harta karun tersebut. Sayangnya mereka terlambat dikarenakan Sakura telah duluan. Hal itu membuat Saotome marah besar dan berprasangka kalau Sakura telah curang, mengingat ia adalah tunangan dari Aoi. Sakura menyangkalnya kalau ia tidak pernah curang sama sekali. Tapi di sini Saotome yang keras kepala langsung mengambil kuis dari Sakura dengan paksa. Naasnya Sakura tidak melakukan kecurangan. Tapi kesedihan itu dihentikan oleh Aoi, bahwa permainan ini belum berakhir, mengingat kotak itu butuh kunci dan untuk mendapatkannya adalah dengan berjudi. Hal itu membuat Saotome senang karena ternyata ia belum kalah sepenuhnya. Lalu kemudian babak kedua dimulai, di mana perjudian yang akan mereka lakukan adalah dadu batas, di mana cara kerja pada permainan itu adalah berbohong dan memanipulasi lawan. Yakni jika mereka bisa membohongi lawan dan membaca kondisi, maka ia dengan mudah memenangkannya. Mengingat permainan ini cukup simpel tapi penuh dengan jebakan. Peraturan nanti mereka harus melempar dadu sampai ada salah satu berhenti. Dan jika mereka berhenti di waktu yang tepat dan mendapatkan nilai yang banyak, maka akan menjadi pemenang. Dan jika sebaliknya, maka mereka kalah. Untuk angka 1-5 bernilai 1 poin saja. Dan untuk angka ke-6 adalah zong alias poin mereka akan kembali ke 0 lagi. Sehingga cerita setelah penjelasan itu permainan dimulai. Tapi sebelum itu Juraku sempat datang untuk melihat permainan besar dari Saotome. Meski ada dirinya tidak membuat Saotome ketakutan lantaran ia percaya kepada kemampuannya. Lalu tanpa basa-basi lagi, permainan ini dimulai. Seperti yang diketahui, ronde pertama sampai ketiga tidak ada yang berhenti. Dalam sisi Saotome juga tidak berniat berhenti padahal ia belum mendapatkan angka 6. Sedangkan dalam sisi Sakura terlihat tenang dan menguasai permainan. Di ronde keempat juga berjalan seperti biasa. Tapi pada ronde kelima tiba-tiba Aoi mengatakan untuk memulai dari awal, mengingat mereka berdua mendapatkan angka 6. Di sela-sela itu Juraku memberitahu kebenaran bahwa Sakura telah mempermainkan sejak awal. Kenyataannya Sakura di ronde pertama langsung mendapatkan angka 6. Hal itu membuat Saotome marah besar karena ia dipermainkan. Tapi ia sadar diri kalau ia yang bodoh dan tidak bisa membaca sifat dari Sakura. Mengetahui semua itu, Saotome semakin berhati-hati ke depannya, mengingat Sakura benar-benar jenius dan bisa membaca keadaan. Dan benar saja, meski ia telah menyembunyikan kepalsuan yang ia buat untuk membohonginya, tetap saja Sakura bisa mengalahkannya. Hal itu membuat Saotome kalah telak karena Sakura benar-benar kuat. Dengan hal itu, Sakura mendapatkan kunci. Akan tetapi saat membuka kotak tersebut tak sesuai dengan dugaan, lantaran di dalamnya ada kuis kembali. Sakura yang mengetahui hal itu bertanya-tanya kepada Aoi apa-apaan ini. Aoi menjawab kalau sejak awal permainan ini adalah mencari harta bukan berjudi. Di sela-sela pembicaraan itu tiba-tiba Yukimi dan Suzura datang dan membawa harta tersebut. Seketika hal itu membuat Sakura diam tak berkata apa-apa. Saotome menjelaskan kalau ia sudah mengetahui sejak babak 2 belum dimulai. Dan ia tahu akan hal itu dikarenakan saat mencocokkan kuisnya dengan milik Sakura, ternyata saat digabungkan ada sebuah petunjuk tentang lokasi terakhir. Dan tadi Yukimi dan Suzura tidak ada di sini karena diperintahkan untuk mencari. Sakura yang mengetahuinya pun hanya bisa terdiam karena dia melewatkan satu hal yang sangat penting. Buruknya lagi, Aoi sudah menduga kalau Saotome yang akan menang. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan kalau Aoi benar-benar tidak mempercayai tunangannya sendiri. Tadi duganya lagi dengan kekalahan dari Sakura, Aoi mengeluarkannya dari kelompoknya. Alasannya, ia tidak mau gara-gara dia rencananya tidak berjalan mulus. Bahkan anehnya di sini, ia menjelek-jelekan Sakura kalau ia tidak memiliki apapun dalam berjudi, berbeda jauh dengan Saotome yang benar-benar kuat. Mengetahui perkataan itu, Sakura sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Lalu Sakura juga bertanya jika ia dikeluarkan, maka apakah ia tetap akan mencintainya? Aoi menjawab kalau sebenarnya ia tidak mencintainya. Tapi dengan menikahinya, keluarganya akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Hal itu semakin membuat Sakura sedih bahwa benar ia mencintai orang yang salah. Setelah usai menyelesaikan masalah dengan Sakura, Aoi meminta Saotome untuk bergabung dengannya. Ia juga menjelaskan kalau nanti ia mempersiapkan Saotome untuk berjudi resmi dengan ketua OSIS. Apa itu perjudian resmi? Perjudian resmi ialah hak khusus bagi para peliharaan untuk menantang semua orang tak terkecuali dengan anggota OSIS. Mengetahui semua itu, Saotome tidak terima. Karena demi rencana besar dari Aoi, ia harus menjadi peliharaan. Alhasil ia menolak tawaran dari Aoi. Alasannya dirinya lebih buruk lagi daripada ketua OSIS. Di saat itu juga Saotome mengungkapkan tujuan sebenarnya bahwa selama ini dirinya memang tidak berniat untuk membantunya. Lantaran sejak awal ia tidak mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri. Dengan marahnya Saotome menyudutkan Aoi dan membuatnya sadar tindakannya saat ini adalah salah dan pengecut.
Yang mana Aoi tidak berani melawan ketua OSIS sendirian, malah mengorbankan teman-temannya untuk rencana besarnya tersebut. Tapi yang membuat Saotome sangat kesal adalah ia tidak suka seseorang yang telah merendahkan wanita, apalagi tunangannya sendiri. Hal itu membuat Sakura senang lantaran tindakan dari Saotome adalah benar. Meski ia terlihat jahat, tapi sebenarnya Saotome hanya ingin membuat Aoi percaya dengan kemampuan sendiri, bahwa bisa saja Aoi bisa mengalahkan Momobami dan menjadi ketua OSIS. Tapi untuk saat ini ia tidak bisa mengalahkannya mengingat Aoi masih memiliki sifat pengecut. Film ini diakhiri dari Saotome yang mempermalukan Aoi di hadapan para kelompoknya. Setelah kejadian itu selesai, Saotome berniat untuk memulai kehidupan barunya dan mencoba untuk mengubah sekolah ini dengan caranya sendiri. Well, itulah alur cerita dari film Kakek Guru Hituin. Untuk cerita sangat bagus, meski cerita ini adalah plot sampingan dari film utama. Kalau kita bedakan dengan kisah dari Yumeko sedikit sama, bedanya Yumeko jauh lebih kuat berkali-kali lipat daripada Saotome. Kenapa seperti itu? Dikarenakan Yumeko bisa mengetahui kecurangan dengan hanya melihatnya saja. Beda dengan Saotome yang harus bertindak lebih dahulu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.